Jalan ditebak di tengah muara. Dengan salam kita bermula. Mari bersama membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, perwakilan dari Bapak Abdullah SSTP selaku PLT Camat Payung Sekaki, yaitu Ibu Hermayeni SPD. Yang terhormat, Bapak Ardiles SM selaku Kepala Lurah Labu Baru Barat yang saat ini berhalangan untuk hadir. Yang kami hormati Bapak Indra Mardani Putra SAP MAP selaku dosen pembimbing lapangan kami yang saat ini sedang berhalangan untuk hadir. Yang kami hormati Kak Sepia Nazwa Auliani Eskom selaku narasumber pada acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah BUMN Pekanbaru, seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini, dan seluruh panitia mahasiswa FBN yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara yaitu program pemberdayaan dan pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN Pekanbaru dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sastri Wulandari selaku moderator pada acara hari ini. Memasuki agenda yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Andri Rifan. Kepada Andri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Kau limpahkan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang penuh berkah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kekuatan untuk dapat mengamalkan setiap materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini, demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kami, khususnya para pelaku UMKM di wilayah Pekanbaru. Ya Allah, berikanlah kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami usahakan hari ini menjadi amal jariah dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usaha masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin kami, kepada para pemateri, dan kepada kami semua yang hadir, agar kami dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Andri. Langsung saja kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Sabrina Zuleka Versa selaku Ketua Tim Visi Berdampak untuk Negeri. Kepada Sabrina, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Hermayani SPD selaku perwakilan dari PLT Camat Payung Sekaki. Yang kami hormati Bapak Ardiles SM selaku Lurah Labu Baru Barat yang pada kesempatan ini berhalangan untuk hadir. Yang kami hormati Bapak Indra Mardani Putra SAP MAP selaku dosen pembimbing lapangan Visip Berdampak untuk Negeri Kelurahan Labu Baru Barat 2026 yang pada kesempatan ini berhalangan untuk hadir. Yang kami hormati Tim Rumah BUMN Pekanbaru selaku mitra dari kegiatan, serta yang kami hormati Bapak Ibu pelaku
selaku UMKM dan seluruh peserta yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN Pekanbaru dengan tema etika bisnis. Perkenalkan, saya Sebrina Zuleka Versa selaku Ketua KKN Visi Berdampak untuk Negeri Kelurahan Labu Baru Barat. Atas nama seluruh mahasiswa KKN, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kecamatan Payung Sekaki, pemerintah Kelurahan Labu Baru Barat, serta Rumah BUMN Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan ini kami berharap dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya etika bisnis dalam menjalankan usaha, kejujuran, tanggung jawab, pelayanan yang baik, dan menjaga kepercayaan pelanggan merupakan hal-hal sederhana yang memiliki peran besar dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan mampu memberikan daya saing. Kami berharap melalui pemberian materi pada hari ini akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Semoga kegiatan ini juga menjadi awal dari kolaborasi yang baik antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan UMKM di Kelurahan Labu Baru Barat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi serta permohonan maaf atas keterlambatan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sebrina. Selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan PLT Camat Payung Sekaki kepada Ibu Heriani SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rumah BUMN Kota Pekanbaru. Selamat datang di Kecamatan Payung Sekaki beserta jajarannya. Yang saya hormati Lurah Labu Baru Barat, nampaknya nggak hadir ya. Ada yang mewakili? Belum ada? Yang saya hormati pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN Untri yang telah melaksanakan kegiatan ini. Juga terima kasih kepada Rumah BUMN Kota Pekanbaru sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang lalu sudah kita laksanakan juga ya, ini yang kedua kalinya. Mungkin ini berbentuk pelatihan atau bagaimana nantinya, tentunya kita dengarkan bersama narasumber dari Rumah BUMN Kota Pekanbaru. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rumah BUMN ini merupakan pusat pemberian atau penyediaan pelatihan gratis ya kepada pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, yang hari ini merupakan khususnya Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Nanti mari kita dengarkan bagaimana mengelola UMKM, bagaimana memasarkannya, bagaimana mendapatkan pembiayaannya. Sama-sama kita dengarkan dari narasumber kita ini nantinya. Mudah-mudahan UMKM yang ada di Labu Baru Barat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki umumnya bisa maju, bisa berkembang seperti yang kita harapkan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN yang telah bersedia hadir bersama kita dalam kegiatan untuk kemajuan UMKM yang ada di Labu Baru Barat khususnya di Kecamatan Payung Sekaki. Mari kita bersama-sama mendukung kegiatan ini agar UMKM yang ada di kelurahan kita, di kecamatan kita
bisa maju dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Semoga kalian tetap sukses ke depannya. Apa yang kalian harapkan bisa terwujud, cita-cita kalian tercapai. Sekali lagi terima kasih juga buat pelaku usaha yang telah hadir pada siang hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan pelatihan singkat ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki inti acara, yaitu pemaparan materi mengenai etika bisnis yang akan langsung disampaikan oleh Kak Sepia Nazwa Auliani Eskom. Kepada Kak Sepia, waktu dan tempat dipersilakan. Kayaknya lebih enak berdiri biar nampak ya dirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat ya. Sebelumnya terima kasih kepada FBM Guru Barat yang telah mengundang kami untuk memberikan materi etika bisnis atau membangun kepercayaan konsumen melalui etika bisnis pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang udah meluangkanlah waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Karena kan seperti kita tahu ya bahwa pelaku UMKM itu pasti sibuk, antara itu menjaga usahanya ataupun berkepasar gitu ya. Jadi kita pun juga tahu lah bagaimana UMKM itu sibuk apanya. Makanya kita juga mempertimbangkan waktunya untuk diadakan di siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Sepia, saya fasilitator dari Rumah BUMN Pekanbaru. Mungkin muka-muka Bapak Ibu bingung nih, apa sih Rumah BUMN itu? Nah, jadi kita adalah pembinaan UMKM yang memberikan pelatihan gratis, membina UMKM agar UMKM kita ini naik kelas. Jadi progresnya itu bukan hanya sekedar berjualan, tapi berkembang. Gimana sih usaha yang cuma jaga kedai atau usaha harian itu bisa berimpact besar bagi masyarakat sekitarnya? Itulah adanya Rumah BUMN ini. Nah, tapi kita bukan penyedia pinjaman, tapi kita adalah untuk berkolaborasi bersama UMKM agar UMKM kita ini naik kelas. Impact itu besar bagi masyarakat, seperti itu. Dan juga kita tuh bukan hanya sekedar pelatihan, tapi kita juga ada pameran, ada berkolaborasi bersama stakeholder lain seperti Pertamina ataupun nanti BUMN lain seperti OJK juga ada gitu ya. Juga kita juga ada bantuan seperti pameran ke luar kota, Jakarta, Batam, dan juga ada ekspor dan impor juga untuk UMKM. Gitu. Jadi Rumah BUMN ini bukan hanya sekedar forum yang dibentuk dari BUMN, tapi juga berkolaborasi bersama UMKM agar UMKM kita juga naik kelas, substansi gitu. Dan pada hari ini saya akan membawakan materi membangun kepercayaan konsumen melalui etika bisnis. Karena seperti kita tahu ya, bahwa masyarakat pun juga butuh etika. Apalagi kita sebagai pelaku UMKM. Bagaimana sih etika untuk pelaku UMKM ini ke konsumen? Pasti ibu-ibu sama bapak semuanya ketika membeli barang itu pasti balik lagi. Bukan karena barangnya bagus, tapi karena penjualan juga etikanya bagus, ramah tentunya gitu ya. Jadi etika ini sangat penting untuk berjualan gitu. Nah, apa etika bisnis itu? Etika bisnis adalah nilai, aturan, dan cara bersikap yang baik, jujur, serta bertanggung jawab dalam menjalankan usaha atau bisnis gitu. Jadi bukan hanya sekedar omongan, tapi bagaimana perilaku si pelaku UMKM ini ke masyarakat atau kepada pembeli. Ramahkah dia ataupun jujurkah dia gitu. Jadi bukan hanya sekedar barang bagus, tapi bagaimana kita menyikapi konsumen kita itu dengan baik. Lanjut. Nah, kenapa sih etika itu penting? Tadi kita udah bahas tentang deskripsinya. Nah, sekarang kita bahas kenapa etika itu penting untuk UMKM. Yang pertama pastinya untuk nama baik usaha agar terjaga. Kemudian pelanggan pun lebih percaya. Kemudian usaha lebih tahan lama dan memudahkan mendapatkan pelanggan tetap. Pasti kalau misalnya kita juga beretika yang baik, menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik gitu ya. Nah, itu pasti pelanggan bakal balik lagi. Bukan hanya produk yang dicari, tapi bagaimana kita membangun chemistry sama pelanggan kita nih agar dia menjadi pelanggan tetap.
terus juga membantu usaha kita berkembang secara sehat gitu. Jadi sebenarnya etika inilah yang sangat penting bagi usaha, bukan hanya soal produk yang kita jual, tapi bagaimana konsumen ini menjadi pelanggan tetap, agar kita juga bisa tahu nih pelanggan-pelanggan itu siapa aja, substansi di usaha kita. Nah contohnya nih, ibu jual risoles atau hari ini ada pembeli gitu ya, mau beli gitu. Nah rasanya enak, pelayanannya juga ramah, pasti besok dia bakal datang lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita melanggani atau bahasa orang treat ya gitu, atau kita melayani pelanggan dengan cara yang baik itu pasti mereka balik lagi. Kita bohong misalnya kita jual 900 gram. Nah 100 gram itu apakah tindakan yang jujur? Tidak ya. Jadi pun konsumen juga pasti bakal milih-milih nih usaha mana sih yang jujur, sesuai nggak sama timbangannya. Kalau kita jual minyak 1 liter sesuai nggak dengan literannya gitu. Jadi kita pun sebagai konsumen, banyak konsumen yang datang lagi dan tidak berkembang, itu berarti konsumen tidak datang lagi gitu ya, karena udah tahu nih kalau misalnya usahanya itu tidak jujur dengan timbangannya, bahan-bahan yang dipakainya, ataupun nanti kuantitinya juga berbeda seperti itu. Nah ini ada poin kedua, yaitu bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab ini terhadap kualitas produknya, kemudian bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kesalahan timbangan tadi ya, kemudian bisa mau memperbaiki pelayanan. Nah pelayanan inilah yang paling diutamakan bagi UMKM. Kenapa? Karena konsumen itu kan sebelum kita melihat produknya pasti kita melihat UMKM Indonesia siapa nih yang ngejual. Kalau misalnya bapak atau ibu menjualnya itu dengan muka yang marah, ataupun nanti promote, ataupun nanti aduh kayaknya dia datang lagi nih gitu, terus mukanya murah. Nah pasti pelayan itu udah jelek dengan muka yang tidak bagus gitu ya. Jadi kita pun sebagai konsumen atau pelaku usaha pun harus tersenyum lah ketika melayani para pelanggannya. Ini ada contoh, ada 7 gitu ya, contoh gimana sih cara bentuk pelayanan yang baik gitu ya. Yang pertama itu kita mendengarkan. Nah nih saya mendengarkan keluhan Anda ataupun konsumen. Yang kedua kita bisa minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kemudian yang ketiga kita cari penyebabnya, kira-kira tadi apa ya yang salah. Kemudian kita cari solusinya dari kesalahan tersebut. Lalu kita follow up ataupun kita telepon lagi nih pelanggannya, kita kasih kesimpulan nih, kira-kira apa ya yang salah tadi, kita kasih penjelasan kepada pelanggannya. Kemudian kita evaluasi usaha kita tadi apa yang salah, kita perbaiki ke depannya agar tidak terjadi seperti itu lagi. Kemudian lakukanlah perbaikan gitu. Jadi ini ada bentuk tanggung jawab kita jika ada kualitas produk yang salah, kuantitinya, ataupun ada kesalahan dari produk yang kita jual. Nah kemudian yang ketiga ada disiplin. Nah disiplin ini ada beberapa nih. Ada tepat waktu buka usahanya, kemudian tepat waktu pengiriman pesanannya, tepat waktu konsisten kualitas produk gitu ya. Jadi disiplin ini soal waktu, gimana ibu-ibu semuanya memanajemen waktunya, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, datang distributornya itu jam berapa, kita ngasih pesanan ke orang itu jam berapa gitu ya. Nah dampaknya apa jika kita disiplin? Ada 2, pelanggannya nyaman gitu ya, dan usaha terlihat profesional, dan pastinya pelanggan bakal balik lagi gitu ya. Ini ada 3 contohnya. Kita tepat waktu buka usaha, misalnya bukanya jam 9, bukalah jam 9, jadi jam 8.30 udah prepare. Nah jam 9 lah kita buka usahanya. Kemudian tepat waktu mengirim pesanannya, jam berapa kita janji sama konsumen, jam segitulah barang dikirim. Kemudian konsistensi kualitas produknya, jika kita udah bilang ke konsumen kita pakai produk ini, bahan ini, maka itulah yang kita pakai, janganlah berbohong gitu ya. Nah jadi waktu, kecepatan, dan kualitas ini adalah kunci usaha yang sukses agar pelanggan tetap loyal atau balik lagi gitu. Lanjut Kak. Menghargai pelanggan, ini ada beberapa poinnya. Bentuk menghargai pelanggan itu mungkin ramah, sopan, mendengarkan keluhan dari pelanggannya, kemudian tidak membeda-bedakan pelanggan A, pelanggan B gitu ya, karena semua pelanggan bakalan sama. Enak kan nanti didengar sama pelanggan gitu. Nah kepuasan ini adalah semangat bagi kita pelaku usaha untuk terus memberikan yang terbaik gitu ya. Dengan kita tidak membeda-bedakan pelanggan, dengan kita ramah dan sopan, itu pasti bakal balik lagi gitu. Nah, bentuk kalimat sederhananya jika menghargai pelanggan gitu ya. Terima kasih sudah membeli Ibu.
kemudian mohon maaf atas kendalanya jika kita ada kesalahan, dan jika kita ingin memperbaiki lagi ya kami akan perbaiki ke depannya gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk kalimat sederhana jika kita bentuk komunikasi lah kepada pelanggannya agar tetap sopan, agar pelanggan balik lagi gitu. Nah dari kalimat ini kira-kira ibu-ibu semuanya melayani pelanggan seperti ini nggak? Apakah nanti ada kesalahan minta maaf atau berterima kasih sudah membeli? Sama nggak kira-kira kalimatnya jika kita berjualan? Iya. Sama? Sama. Sama ya. Nah, kira-kira ada yang mau contohin nggak? Kalau misalnya gimana cara komunikasi yang baik sama pelanggannya? Nanti yang mau contohin minggu depan saya kasih hadiah. Ada yang mau contohin? Komunikasi yang baik sama pelanggan itu seperti apa jika misalnya Saya kuliner ini snack dan buat nasi goreng. Misalnya nih kita kasih permasalahannya ya biar ibu juga bisa berkomunikasi gitu ya. Misalnya ibu jualan nasi goreng tadi ya. Nah, misalnya ibu terlambat mengantarnya atau misalnya nasi goreng ibu tidak ada kerupuknya. Nah, kira-kira apa yang ibu lakukan kepada pelanggannya? Kita terima kasih ya sudah mau memesan tempat kami. Maaf ya dan misalnya ada yang kekurangan mungkin pokoknya kita lebih baik atau kita kasih bonus sampah gitu. Bonus apa kira-kira kalau misalnya Misalnya kasih aja lah ke manis atau apa gitu. Oke. Sebagai apa ya rasa ini kita kan pada pelanggan dari mereka. Ya dari mereka. agar tetap pelanggan masih Iya. gitu ya. Oke. Oke, makasih Ibu. Ada lagi yang mau coba? Kepada konsumen. Dan juga ini adalah etika dalam pelayanan. Nah, yang pertama yang ada dua tabel nih. Ada yang kita lakukan sama yang tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan itu membalas chat dengan sopan, kemudian menjawab pertanyaan konsumen dengan ramah, kemudian mendengarkan masukan atau kritik dari pelanggan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Jadi inilah 4 hal yang boleh kita lakukan kepada pelanggan. Jadi kita harus bahasa dengan sopan, kemudian ramah kepada pelanggan kita, juga mendengarkan masukan atau kritik dari pelanggan kita, dan juga mengucapkan terima kasih. Nah, apa hal yang tidak boleh kita lakukan? Ada 4. Sebenarnya ini kebalikannya, kita nggak boleh membalasnya dengan emosi kalau misalnya kita salah, kemudian kita mengabaikan pelanggan, kemudian kita membicarakan pelanggan buruk di media sosial kita, di Facebook, di WhatsApp gitu ya. Misalnya kita ada kekeliruan sama pelanggan, kita ngomongin di Facebook kita, itu nggak boleh ya, karena dengan itu berarti komunikasi kita jelek. Kemudian kita menipu pelanggan gitu. Jadi ini adalah 2 tabel yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada pelanggan kita. Walaupun kita UMKM atau ultra mikro pun, inilah yang kita pelajari. Inilah basic yang harus ibu-ibu punya di sini. Karena bagaimanapun jika ibu-ibu semuanya sudah punya basic ini, pasti usaha ibu akan tetap naik kelas gitu. Nah, etika dalam media sosial. Tadi kita sempat singgung ya, kita nggak boleh membicarakan orang di media sosial. Nah, bagaimana etikanya dalam media sosial ataupun digital marketing? Yang harus dilakukan, misalnya menggunakan produk aslinya, jangan ambil dari Google, jangan ambil dari Facebook, postinglah produknya. Misalnya fotonya jelek kak, nggak apa-apa, posting aja. Kalau konsumennya bakalan tahu dan percaya, pasti dia bakal beli. Dan juga sekarang ada AI ataupun nanti ada Google yang bisa memperbarui foto ibu-ibu semuanya jadi bagus. Gak apa-apa kalau foto cuma foto cekrek aja di lantai ataupun di meja gitu ya, nggak se-estetik itu, nggak sebagus itu, tapi dengan adanya bantuan teknologi sekarang itu pasti bakalan dipercayalah sama UMKM. Dan juga ibu-ibu di rumah kan punya anak gitu ya, nah itu bisa tuh minta bantuan anaknya buat editing videonya, tapi jangan video atau fotonya, tapi jangan menggunakan produk ataupun foto yang palsu gitu. Kemudian menjawab komentar dengan baik. Jika ada yang berkomentar di WhatsApp, di Facebook gitu ya, jawablah pertanyaannya dengan baik. Walaupun misalnya pertanyaannya atau komentar itu tidak bagus, tapi jawab dengan baik juga. Gimana pun pelanggan adalah ratu atau raja gitu ya. Nah, membuat promosi yang jujur. Misalnya bingung nih promosinya mau gimana, nggak apa-apa, pakai foto aja. Pakai foto yang ibu foto, nah gunakanlah di sosial media ibu-ibu semuanya. Sekarang ada namanya teknologi CapCut, Canva, TikTok gitu ya. Jadi kita bisa gunain lah itu sebagai media kita untuk berpromosi. Dan sekarang juga Facebook udah canggih gitu ya, udah bisa ganti diri sendiri
Itulah bentuk teknologi sekarang itu untuk media sosial. Kemudian menghargai kompetitor, jangan kompetitor itu diadu-adu. Biarlah usaha mereka itu usaha mereka, usaha kita usaha kita. Apa yang kita jual itu yang kita perhatikan. Jangan dikoment-komentari dan jangan dilihat-lihat gitu ya. Lihat boleh tapi jangan komentari. Karena bagaimanapun kita pun kalau juga di komentar orang lain juga kita gak mau gitu. Jadi jangan komentari orang lain. Jadi inilah bentuk kita yang harus kita lakukan jika kita beretika di dalam media sosial. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama itu menjatuhkan usaha orang lain. Kemudian yang kedua membuat testimoni yang palsu, nggak sesuai nih sama hasilnya atau nggak sesuai sama review dari pelanggannya. Kemudian mengedit produk berlebihan hingga berbeda jauh dari aslinya. Edit boleh tapi jangan berbeda. Misalnya jual risolnya misalnya isinya nggak pakai telur, tapi kita buat pakai telur. Itu kan berbohong dan juga mengedit produk yang berlebihan gitu ya. Kemudian menyebarkan hoax atau promosi palsu. Kita nggak ada promo-promo gimana-gimana, tiba-tiba ada promonya. Pasti bangga juga tertarik, tapi ternyata tas pas ditanya nggak ada gitu ya. Jadi janganlah menimbulkan asumsi yang membuat orang itu percaya. Nah inilah bentuk kita tuh beretika di dalam sosial media ataupun digital marketing gitu ya. Oke lanjut Kak. Nah bagaimana etika kita terhadap kompetitor ataupun lawan ataupun tetangga sebelah gitu ya. Nah yang pertama itu kita fokus meningkatkan kualitas usaha sendiri. Kemudian kita belajar dari kompetitor nih, gimana ya cara mereka itu bisa seperti ini. Misalnya jual telur, kok telur mereka lebih murah pada telur kita. Nah gimana ya caranya? Jadikan kompetitor itu sebagai motivasi kita, supaya kita tuh lebih, oh ini bisa nih belajar dari sini gitu ya. Kemudian bersainglah secara sehat gitu ya. Jangan karena harganya lebih terendah mereka kita rendah-rendahin nih dan kita nggak dapat profitnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita bersaing dengan sehat dan juga belajar dari kompetitor. Jadikan mereka itu motivasi. Kemudian jangannya adalah jangan menjadikan usaha di rumah punya ya. Sebenarnya anak kita sendiri itu adalah bagian dari tim kita. Itu ya, suami, anak itu adalah bagian dari tim kita. Jadi saya anggap ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya itu pasti punya tim di rumah. Nah, bagaimana jika kita sudah memiliki tim? Kita lakukanlah dengan baik, berikanlah mereka komunikasi yang sopan gitu ya. Kemudian tepat waktu jika kita memberi rupiah ataupun gaji-gaji kecilnya gitu ya, terutama untuk anak gitu ya. Kemudian hargai kerja mereka. Bilang terima kasih hanya udah bantu mama, udah bantu ibu gitu. Dengan cara kita itu berkomunikasi dengan baik, itu adalah bentuk kita menghargai anak kita ataupun suami kita di rumah. Karena itu adalah tip kecil yang kita buat sendiri. Kalau misalnya bukan mereka, siapa lagi bantu kita, bener ya? Gitu. Nah, dampaknya apa jika kita memperlakukan tim kita itu dengan baik? Tim kita tuh lebih loyal, lebih solid, kemudian kerjanya lebih semangat, dan usaha yang kita jalani juga lebih nyaman. Juga enak nih kerja di rumah, ada yang bantu, ada suami dan anak gitu. Jadi etika kita terhadap karyawan atau tim yang kita punya pun juga bagus dan juga membuat usaha kita lebih nyaman untuk membangunnya. Seperti itu. Nah, etika terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, UMKM juga harus peduli terhadap lingkungan. Go green. Nah, kita bisa mengurangi sampah plastik, kemudian kita menjaga kebersihan tempat usaha kita, kemudian kita tidak membuang limbah hasil produksi sembarangan, dan juga mendukung produk lokal. Gunakanlah produk-produk lokal. Sekarang kan udah banyak ya produk lokal gitu. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang kita buat itu menggunakan produk lokal. Nah ini ada gambarnya. Kita bisa pilih sampah, kemudian sampahnya itu apakah sampah organik atau anorganik, kemudian gunakanlah sekiranya itu produk-produk yang ramah lingkungan. Seperti itu. Lanjut Kak. Nah, bagaimana manfaat UMKM untuk memiliki etika bisnisnya? Nah, jangka pendeknya itu penjualan itu bakal meningkat, pelayanan bakalan nyaman gitu ya, pelanggan juga bakal balik lagi. Nah, apa manfaat jangka panjangnya? Usahanya dipercaya, banyak orderan yang mengulang-ulang terus ya, banyak pelanggan yang mengulang-ulang terus orderannya. Kemudian nama usahanya makin dikenal, oh catering ini, oh usaha rumah makan ini gitu. Udah kita pesan sana aja gitu ya. Kemudian peluang kerjasamanya lebih besar. Semakin kita memanfaatkan etika ini, semakin kita mengimplementasikan etika ini terhadap usaha kita, itu pasti pelanggan lebih sering datangnya. Kemudian juga peluangnya juga bakal lebih besar. Gitu. Jadi semakin banyak yang kita gunakan etikanya, semakin banyaklah rezeki yang datang seperti itu. Nah ini ada contoh
kasusnya. Yang pertama, pelanggan itu komplain karena rasanya makanannya berubah. Nah ya, rasanya sekarang tuh beda deh dari yang dulu. Nah, kompetitor pun juga menjual yang lebih murah. Kompetitor misalnya jual 15.000, kita 24.000, bedanya 10.000. Nah, di sebelah lebih murah, pelanggannya jadi beralih gitu. Nah, ini contoh kasus nih, sebenarnya rumput tetangga lebih hijau. Nah, kompetitor tuh pasti menjual harganya lebih rendah dibanding kita. Tapi mereka nih konsumen ini nggak tahu nih kalau misalnya bahan baku kita pun juga berbeda sama kompetitor. Jelaskanlah kepada pelanggan kita dengan bahasa yang baik, dengan etika berbisnis kita gitu ya. Kemudian juga jika konsumen itu komplain, kita jelaskan juga dengan bahasa yang baik gitu ya. Janganlah marah-marah juga ibu-ibu ya. Jadi kita jelaskan secara alasan kita gitu ya, secara dapur kita nih gimana nih. Kalau misalnya emang rasa itu berbeda karena mungkin kebanyakan garamnya kah, atau mungkin emang seperti ini ciri khasnya, seperti itu. Nah, tanda bisnis plan atau perlu dievaluasi. Yang pertama, itu pasti banyak kompetitor baru. Nah, kita pun tadi saya sempat mention ya bahwa kompetitor itu dijadikan motivasi. Bagaimana kita membangun diri kita untuk tetap bangkit jika ada kompetitor baru. Oh, dia jualan ini, nah kita juga harus jualan itu. Nah, itu adalah motivasi kita. Gitu ya. Kemudian penjualan itu stagnan atau penjualan yang menurun. Nah, kalau penjualan kita menurun, kita harus membangun motivasi-motivasi baru atau produk-produk baru yang kita jual. Sekarang lagi hype apa ya ibu-ibu ya? Mungkin lagi hype Dubai Cuy Cookie gitu ya. Nah, kita buatlah versi low budgetnya. Gitu ya. Jadi jangan mau kalah. Karena semakin UMKM itu kayaknya diam-diam aja, itu semakin tidak berkembang gitu. Jadi jadikanlah seperti itu motivasi dan tanya-tanya nih ke anak-anak di rumah, kira-kira apa yang harus mama jual lagi ya gitu. Jadi kita pun juga semakin bermotivasi nih apa mau kita jual. Kemudian biaya operasionalnya meningkat, gak sesuai sama biaya yang kita keluarin, kita masukkan. Maksudnya kita gak sesuai sama pengeluaran. Nah, kita evaluasi kira-kira apa yang harus diminimalisirkan, apa yang harus dikecilkan nih pengeluarannya. Mungkin BBM-nya karena sering keluar-keluar, nah mungkin kita lebih minimkan itu. Jadi kalau bisa kita ya, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan usaha dengan jujur, bertanggung jawab dan penuh kepercayaan. Kalau kita menggunakan etika yang baik dalam berusaha, itu pasti pelanggan bakal balik lagi. Pasti usaha kita bakal naik kelas. Bukan hanya sekedar berjualan, cari untung gitu ya. Bukan hanya seperti itu, tapi usaha ini juga perlu etika yang baik agar pelanggan bakal balik lagi. Gitu. Jadi semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi ibu semuanya, bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan, etika berbisnis yang baik gitu ya, dan bisa diimplementasikan di kehidupan ibu sehari-harinya untuk usaha ibu agar bisa naik kelas. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat beserta seluruh jajaran, Bapak Lurah beserta seluruh jajaran, Kak Setia sebagai narasumber dan seluruh peserta atas waktu dan dukungannya yang luar biasa selama proses acara berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada pihak Rumah BUMN Pekanbaru yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara pada hari ini terdapat perkataan atau sikap yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya tutup acara pada hari ini dengan pantun. Memetik mangga di kebun tetangga. Sesuai. Jangan lupa meminta izinnya. Sesuai. Acara selesai, hati gembira. Semoga berkah ilmu dan pesannya. Amin. Saya Sastri Wulandari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.